Betul, aku nggak bisa rekam, nggak tahu tuh keluar terus. Coba ya, aku jadiin Septi host ya. Bentar teh, aku lagi nggak buka laptop, bentar aku buka laptop dulu. Oke, Septi jadi aku jadiin co-host dulu. Bentar, aku belum buka laptop. Aku buka laptop dulu. Oke. Iya. Iya, teman-teman, kebetulan kalau aku tuh soalnya nggak tahu kenapa ya, jadi keluar-keluar terus gitu. Oke. Bentar ya, sambilan deh kalau kayak gitu. Udah? Udah, Sep? Udah kah? Bentar, bentar, bentar. Oke. Oke, boleh teman-teman. Hah? Saya udah full. Jadi kalau volume mungkin dari Mbak Nunungnya. Ya, jadi kalau di akunnya udah full nih. Di akunnya udah full. Teman-teman boleh. Ya, oke, udah kencang ya. Ya, jadi mungkin nanti dari Mbak Nunungnya coba diiniin. Oke. Jus apa Kak Farah? Boleh? Mau lah. Oke. Oke, udah? Oke, aku udah jadi co-host ya. Sip. Oke. Nah, oke ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kita ini ya. Jadi pertama adalah kita harus menentukan goal, ya, goal atau tujuan. Karena tanpa goal kita tidak akan bisa kemana-mana. Ya, jadi ini ada gambar gawang, ada bolanya. Kenapa inspirasinya gawang sama bola? Karena if you don't have a goal, you can't make a score, teman-teman. Ya, jadi kalau kamu nggak punya goal, ya, kalau kita tidak punya goal, maka kita nggak bisa bikin skor gitu. Jadi kayak pemain bola, tapi dia nggak ada gawangnya, lah terus dia mau kemana? Gitu ya, dia mau nembak bolanya tuh kemana gitu kan. Nah sama juga kayak kita, kalau kita nggak punya goalnya, dia aku mau happy happy aja, aku mau seneng seneng aja di sini, bisa sih sebenarnya, nggak apa-apa teman-teman, it's okay, semuanya pasti apa namanya sesuai dengan keinginan kita ya kan. Tapi nih kalau misalkan teman-teman merasa oh aku pengen juga dong misalnya gitu ya, seperti ya misalkan teman-teman mau mau seperti siapa nih gitu ya, saya mau juga dong dapetin income 5 juta, 10 juta gitu ya, 20, 30, 50 misalnya, bahkan mungkin sampai ratusan juta di sini gitu ya. Saya mau juga. Maka ketika teman-teman mau seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah buat goal ya. Nah, oke, teman-teman boleh tulis goalnya ya, bulan ini tahun 2026 dan 5 tahun lagi ya. Boleh kalau misalnya teman-teman mau nulis di sini, boleh silahkan ya. Nah, sini Bu Wiwi, Bismillah, sehat fisik, sehat mental, sehat finansial gitu ya. Oke, nah sekarang menentukan goalnya itu seperti apa? Kita lihat dulu ya. Bagaimana cara mencapai goal?
Nah, bagaimana cara mencapai goalnya? Yang pertama adalah goal itu harus clear, teman-teman. Ya, jadi goal itu harus clear, harus jelas. Teman-teman harus benar-benar melihatnya dengan jelas, clear. Ya, jadi kalau misalnya goalnya itu misalnya, oh saya mau apa ya, misalnya menjadi manusia yang bermanfaat, misalnya nih gitu kan. Itu goalnya nggak jelas, teman-teman. Itu goalnya tuh nggak clear, ya, goalnya tuh nggak clear. Saya tuh inget banget dulu waktu saya masuk ke sini, teman-teman, ya, saya tuh masuk dengan tanpa goal. Ya udah, saya masuk aja, happy aja gitu kan, saya suka belajar gitu. Terus kemudian tapi yang terjadi gimana, ya udah, oh iya, oke, disuruh jadi BR, tapi saya nggak punya clear goal, clear white saya dalam hati saya tuh nggak punya gitu ya. Ya udah, akhirnya selama 2 tahun saya tidak menjadi apa-apa, teman-teman. Ya, saya tidak jadi apa-apa. Ya, dapat sih income sekian, nanti turun lagi, dapetin income lagi, turun lagi gitu ya, seperti itu. Nggak apa-apa, itu proses pembelajaran. Sampai kemudian di satu titik saya dikasih clear goal ya sama Pak Nas waktu itu. Pak Nas kasih saya clear goal ya. Ya udah, kan saya bilang gini, Bi, di sini bisa loh kita dapetin uang 100 juta per bulan gitu ya. Bisa buat bantu bisnis Abi waktu itu gitu ya. Terus kemudian kata Pak Nas gini, gak mungkin gitu kan. Ya udah deh, gini aja. Kalau kamu bisa kasih unjuk ke saya 50 juta per bulan, masuk ke rekening kamu 2 bulan berturut-turut, saya join gitu ya. Nah, karena Pak Nas kasih clear goal, pada saat itu saya langsung tering gitu ya. Oke, 50 juta per bulan, 2 bulan berturut-turut. Itu clear, teman-teman. Ya, itu clear. Nah, jadi contoh goal yang clear tuh kayak gitu. Oke? Jadi jangan saya mau jadi manusia bermanfaat. Nah, itu tidak clear. Oke ya. Oke, kemudian yang kedua tuh harmoni. Jadi harmoninya itu apa? Ya, harmoni itu artinya goalnya teman-teman itu harmoni. Harmoninya dengan itu nggak boleh. Karena kita itu harus punya yang namanya saya diajarin tentang yang namanya order, teman-teman. Jadi order yang pertama itu adalah Allah, kemudian yang kedua itu keluarga, gitu ya. Kemudian yang ketiga tuh baru bisnis, gitu ya. Jadi bisnis tidak boleh eh, kemudian apa ya, dinomorsatukan dibandingkan dengan keluarga, itu nggak boleh, gitu ya, seperti itu. Jadi harus harmoni. Teman-teman ngobrol dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah breakdown. Jadi yang namanya goal, gimana caranya untuk mencapai goal? Ya, mencapai goalnya adalah nanti teman-teman harus membreakdown. Misalnya nih teman-teman punya goal, oke, aku punya goal 50 juta per bulan, misalnya nih ya, dalam waktu 2 tahun, misalnya nih, dalam waktu 2 tahun, itu clear tuh teman-teman, 50 juta per bulan dalam waktu 2 tahun, ya. Terus jangan cuma pikir, oke, gimana caranya? Nah, itu harus di breakdown, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin ini yang kadang-kadang tidak mudah, teman-teman, ya. Tidak mudah, ya. Disiplin tidak mudah dilakukan untuk bisnis kita di sini. Kenapa? Karena kita tidak punya bos, ya kan? Kita tuh nggak ada yang nyuruh-nyuruh, yang punya bos, yang kita tuh nggak ada gitu ya, seperti itu. Beda kalau misalkan kita pekerja gitu ya. Kita pekerja, maka kalau kita pekerja itu ada bosnya. Oh, kok aneh sih kakak? Apaan ini? Ada jahenya. Enak ya. Jadi kitanya yang harus mendisiplinkan diri kita dulu. Punya waktu IO Pro,
Teman-teman bisa begitu. Ya, oke, aku komitmen saya punya waktu Ayo Pro sehari 3 jam misalnya atau sehari 4 jam misalnya. Gitu ya. Untuk apa? Untuk teman-teman dengarkan conference call, untuk dengarkan training, untuk mengundang gitu ya. Terus kemudian juga untuk sharing gitu ya, seperti itu. Teh, gimana kalau suami kurang respect dengan bisnis ini? Teman-teman, ya, suami itu kadang-kadang belum tahu gitu ya. Jadi suami itu belum tahu. Beliau belum tahu bagaimana bisnis ini gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah, kitanya menjadi orang yang lebih baik ketika kita ada di bisnis ini, gitu. Jadi, satu, layani suami dengan lebih baik, gitu, harus lebih baik. Jadi misalnya mungkin gitu ya, masaknya, apanya. Jadi kalau dulu saya teman-teman, kalau saya mau pergi nih prospek gitu ya, kalau dulu kan kita prospek offline. Saya mau pergi prospek, itu saya beresin semua dulu teman-teman, gitu ya, seperti itu. Gitu, jadi dan kemudian yang berikutnya teman-teman nggak boleh mengeluh ya, sama suami, itu no way. Kenapa? Karena suami kita tuh sayang sama kita, teman-teman. Jadi kalau kita itu ngeluh sama dia, "Aduh, saya tuh udah prospek ini, nggak ada yang mau hadir, nggak ada yang bisa closing." Dia akan bilang, udah berhenti." Gitu ya, seperti itu. Jadi saya nggak pernah cerita tuh teman-teman, ketidakmudahan yang saya dapatkan gitu ya, mungkin penolakan-penolakan yang saya dapetin, saya tidak pernah cerita, gitu. Kenapa? Karena saya punya clear goal, gitu ya. Saya punya clear goal, saya punya punya apa namanya, punya, goal besar dalam pikiran saya gitu. Saya pernah dibilangin sama orang tua saya gini, sama bapak saya gitu ya, "Kamu ngapain sih Yun jalanin bisnis begituan?" Gitu, jualan kosmetik, kalau zaman dulu kan saya kosmetik ya teman-teman ya, gitu, skincare maksudnya gitu ya. "Ngapain?" Gitu, "Kamu tuh udah master, udah magister," gitu. Tapi teman-teman, saya punya goal dalam hati saya yang orang lain nggak lihat, gitu ya, orang lain tuh nggak lihat. Jadi ya jalankan saja, gitu ya, jalankan, tetap jaga harmoni, tetap berbuat dengan lebih baik gitu, seperti itu, oke? Makanya clear goal ini penting, oke ya. Kemudian yang berikutnya apa? Azam dan tawakal. Ya, azam, azam tuh tekadnya. Ya, tekadnya kita tuh seperti apa. Oke, nah itu how to achieve goal-nya. Kalau teman-teman mau dapatkan goal-nya. Oke ya. Jadi yang pertama adalah clear goal dan clear why. Ada satu titik yang kita tuju, teman-teman. Ada satu titik yang kita tuju yang jelas ya. Jadi ini kelihatan ya, warnanya merah gitu ya, warnanya merah, satu titik gitu ya. Nah, jadi kita tuh terus gitu pelan-pelan menuju kepada titik itu. Nah, di sini ada satu, penelitian teman-teman dari Harvard ya, yang menanyakan lulusan program MBA, apakah Anda sudah menuliskan goal dan perencanaan untuk mewujudkannya? Ditanya nih ya sama mahasiswa-mahasiswa di Harvard. Nah, ternyata 84% ya, jadi 84% nggak punya goal. Dia tidak menulis gitu ya, dia tidak menulis goal-nya, dia nggak punya goal-nya. 13% ya yang ditanya punya goal, tapi cuma di pikiran doang, nggak ditulis. Nggak ditulis ya. Kemudian 3% itu punya goal dan ditulis, teman-teman. Punya goal dan ditulis. Ini pentingnya, kita menulis goal. Dan ternyata setelah sekian puluh tahun, ya sekian puluh tahun, dievaluasi 3% yang punya goal dan ditulis, dia mendapatkan apa yang dia tuliskan itu, ya. Makanya ini disebut dengan LOP. Kalau dalam magnet rezeki itu LOP, Law of Projection, gitu ya, Law of Projection, gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang tuh nanti, ketika kita menulis goalnya itu Allah akan kasih jalan dari arah yang nggak kita sangka-sangka, gitu. Tulis mah tulis aja, impian kita tulis aja, gitu ya. Bahkan impian yang kadang-kadang saya tuh suka, saya belajar dari Pak Nas gitu ya. Pak Nas tuh kadang-kadang punya impian besar yang saya tuh,
ih emangnya bisa ya gitu ya, emangnya bisa ya begitu gitu kan, dapetin itu gitu ya. Tapi tiba bukan tiba-tiba ya, dalam perjalanan kemudian Allah kasih tuh jalannya gitu ya, sehingga kemudian dapat gitu ya, seperti itu. Nggak boleh, jangan ya. Teh, bolehkah bisnis ini saya pakai modal dari top up KTA? Nggak boleh, Mbak Wati. Jangan ya, please. Teman-teman jangan pakai modal buat bisnis ini dengan meminjam kredit ke bank. Saya tidak izinkan. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya, gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya, misalnya nih, oh saya mau modal bisnis ini, misalkan saya punya emas misalnya gitu kan, ya udah itu nggak apa-apa. Nah, gitu kan, itu nggak apa-apa. Kita modal gitu ya, seperti itu. Atau teman-teman boleh nih nabung dari komisi. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dan kemudian 13% yang cuma punya goal tapi cuma mikir di sini doang. Ternyata yaitu hanya sebagian aja yang mencapai goalnya gitu ya. Apalagi yang nggak punya goalnya, mereka nggak tahu arahnya. Nah, teman-teman masuk ke yang mana nih? Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa sih goal itu? Ya, goal itu apa? Nah, goal itu adalah to take an unclear idea into reality gitu ya. Jadi ini kayak gambar ini nggak jelas ini gambar apa nih gitu ya. Sampai kemudian jadi sebuah gambar yang jelas, yang berwarna, yang bisa kita lihat. Nah, ini adalah sebuah goal ya. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya masih belum tahu apa yang harus dilakukan, berarti memang harus pelan-pelan. Iya Umi, aku buy back dinar. Bismillah ya. Bismillah, nanti bergerak nih Bu Gusmiati. Supaya apa? Supaya nanti komisinya bisa dibelikan lagi dinarnya. Oke ya, seperti itu. Ya, oke. Sip. Waktu itu boleh pakai kartu kredit. Ada yang bertanya bisa dicicil kalau punya kartu kreditnya sendiri bisa. Gitu ya. Jadi kalau di kantor itu bisa pakai Mandiri, BCA itu ada cicilan 3 sampai 6 bulan gitu ya. Tapi nggak boleh pakai, misalkan nih kita punya kartu kredit gitu ya, kita punya kredit kemudian kita mengkreditkan. No, no, no. Ya. Di sini bisnisnya cash and carry. Teman-teman nggak boleh nyicil-nyicilin, nggak boleh minjem-minjemin. Oke, lebih baik tidak closing daripada mesti nyicilin. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak hal yang akan terjadi. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kalau misalkan memang kita belum bisa closing, berarti kita harus belajar. Gitu ya, kita harus belajar. Kita harus perbanyak skillnya. Gitu ya, perbanyak skillnya. Oh, kalau saya belum bisa closing, berarti apa nih yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya baca? Gitu ya, training mana yang saya mesti ulang-ulang lagi gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya kita harus jalankan bisnis kita ini secara sehat. Oke, secara sehat. Oke ya. Sistem arisan boleh, teman-teman. Sistem arisan boleh. Jadi kalau arisan ini gitu kan, kalau arisan itu misalnya nih ya, teman-teman ngumpulin 10 orang gitu. Biasanya gitu ya, 10 orang arisan masing-masing 590.000 boleh kalau kayak gitu kan. Tapi apa yang penting nih, titik krusialnya adalah kalau dia sudah dapat gitu ya, apakah dia akan terus membayar gitu. Makanya kalau saya biasanya ya, kalau saya nggak kenal banget sama orangnya, saya nggak ngambil resiko gitu, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Yes, betul. Bisnis secara sehat insya Allah berkah. Betul banget Bu Mira ya. Oke teman-teman ya, wah saya terlanjur ambil di koperasi pegawai. Nggak apa-apa Bu Siti, berarti kalau misalkan memang sudah ambil gitu ya, kalau sudah ambil it's okay, nggak apa-apa. Berarti Bu Siti harus berpikir untuk bisa mengclosingkan gitu kan, seperti itu. Mengclosingkan dan mendapatkan komisi segera membayar. Berarti ada sesuatu yang ibaratnya jadi beruangnya kita nih gitu ya, seperti itu. Pakai uang THR boleh nggak? Boleh kalau pakai uang THR. Pakai uang THR boleh dong ya. Nah, eh, ya, jadi sekarang teman-teman saya mau kasih
satu goal yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita tuju nih ya di 2020. Nah, ini adalah goalnya kita di 2027, yaitu Egypt. Ya, mungkin kita pernah ke Mesir, tapi ke Mesir begitu-begitu aja gitu kan. Tapi Bismillah, kalau kita bareng gitu ya, di sini itu kita akan dapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Oke, suaranya nggak muncul ya, nggak apa-apa ya. Next aja ya, teman-teman ya. Nah, oke ya. Jadi goal kita 2026 adalah ke Mesir. Gimana caranya nih? Nah, mungkin nih teman-teman gimana caranya ya Teh? Oke, yang pertama, ini yang disebut dengan membreakdown goal. Ya, jadi kan kita punya goal, kemudian ada breakdownnya, ya, langkahnya. Saya mau ke lantai 5 gitu kan, itu kan mesti naik tangga perlahan-lahan satu persatu. Oke ya. Gimana caranya? Yang pertama adalah jadi LOI. Closing 4 program. Ya, closing 4 program atau 1000 poin. Teh, aku belum punya programnya gitu ya. Maka kalau teman-teman belum punya programnya ya, satu, kalau misalnya teman-teman punya dananya, segera ambil programnya. Ya, kemudian setelah ambil program, teman-teman target pertamanya adalah saya mau balik modal. Itu dulu. Ya. Kan kalau di dalam kerangkeng uang ya, dalam ilmu kerangkeng uang, kita boleh ambil kita boleh mengeluarkan uang ketika dia memang punya potensi untuk kita mendapatkan uang kembali, gitu ya. Artinya programnya jangan cuma sekedar konsumtif, tapi harus produktif ya. Jadi ketika kita jadi LOI ini targetnya kita adalah balik modal. Itu dulu ya. Dan misalnya nih, aduh saya udah keburu ngambil gitu ya di koperasi. It's okay Bu Siti ya tadi ya. Bu Siti apa Bu Sri itu? Ya nggak apa-apa. Ya berarti apa? Berarti Ibu punya beruangnya. Ya, Ibu punya beruangnya. Oh, Bu Siti ini ya. Ibu punya beruang. Beruang yang mengejar di belakang kita berarti saya harus lari. Nah, gitu kan saya harus lari nih. Gitu, seperti itu ya. Nah, oke. Gimana caranya nih? Oke, saya pakai ini dulu ya. Nah, pertama adalah closing, jadi target masuk di dalam LOP-nya kita gitu kan. Oke, saya mau closing 4 program. Ya, 4 program. 1000 poin dan ini dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Ya, dalam waktu 1 bulan. Oke. Nah, zoom gitu ya. Jadi dalam waktu 1 bulan targetnya. Teh, tapi aku belum bisa gitu ya, belum bisa belum bisa masuk, belum bisa closingnya 4, tapi aku baru closing 1. Nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman masih closing 1 nggak apa-apa. Bulan terus kemudian kok closing 2, it's okay nggak apa-apa. Buat gitu ya, buat kemudian apa namanya? Teman-teman tuh jadi kita tuh dikasih jalan kan buat apa? Buat memperbesar skill kita, meningkatkan skill kita gitu ya seperti itu. Maaf Teh, closing 4 program itu kalau kita beli tapi masih pakai sendiri, kemudian belum ada tim bisa nggak? Bisa Mbak Eka ya, bisa. Misalkan nih Mbak Eka berpikir gini, oh aku mau ini deh, mau misalnya Mbak Eka tinggalnya di tempat yang agak jauh gitu ya. Mbak Eka misalkan tinggalnya di tempat yang agak jauh. Sebentar. Bentar ya. Saya mau. Kak Farhah, boleh nggak ini supaya Umi bisa masuk? Bentar. Nggak jadi. 856. Bentar ya teman-teman ya. 6, 7 menit. Nah, Kak Farhah tolong dong masuk ke sini nih. Ke sini Umi mau masuk ke sini.
Nah, gitu ya. Jadi misalkan nih Mbak Eka, oh boleh nggak saya beli langsung 4 program? Boleh. Dia tetap terhitung sebagai LOI gitu ya, seperti itu. Nah, jadi cuma harus punya strategi. Oh, betul ya kan berarti di Pontianak. Nah, betul. Misalnya nih Bu Eka misalnya jauh gitu kan. Saya kalau misalkan belinya satu, kemudian ada yang mau closing gitu kan, ada yang mau closing, saya mesti pesan lagi baru seminggu baru dateng gitu kan. Akhirnya nggak bisa bergerak cepat gitu ya. Kalau Bu Eka punya dananya, ya Bu Eka punya dananya dan berkomitmen gitu ya, berkomitmen untuk jalankan bisnisnya, maka ini sama misalnya nih kita punya stok gitu ya, kita punya bisnis baju gitu kan, maka kan kita nggak mungkin ya punya baju ya nanti ya aku pesenin gitu kan, dia langsung pakai stoknya kita, jadi muter gitu ya, seperti itu. Tapi ingat teman-teman ya, ini harus dengan aduh ya, ini harus dengan apa, dengan pertanggungjawaban. Kenceng banget. Ya, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, boleh. Ya, jadi targetin. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jauh, kalau saya boleh sarankan, ini sekali lagi kalau ada dananya. Kalau nggak ada dananya, nggak usah dipaksain. Ya, kalau ada dananya, minimal teman-teman punya stok satu aja, ya, buat muter, gitu kan. Jadi kalau misalkan nih, oh kita closing gitu ya, kita berhasil membantu orang satu, langsung kita kasihin, kita order lagi, gitu ya, kita order lagi. Ya nanti, jadi akhirnya jadi stok muter namanya, gitu ya, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi langkah pertama adalah dengan 1000 poin atau closing 4 program, ya. Oke, sip. Kakak, kok ini masih bunyi sih, Kak? Dibuat nggak bunyi ininya, iPad-nya. Audionya bisa nggak? Nah, oke ya. Kemudian yang kedua, goal yang kedua, teman-teman. Goal yang kedua, setelah kita jadi seorang LOI, gitu ya. Jadi seorang LOI, target yang kedua adalah jadi brand representatif namanya. Ya, jadi kalau teman-teman nih saat ini join, kemudian sharing-sharing, kita kalau bisnisnya tuh ibaratnya kayak affiliate aja gitu ya, affiliate nih reseller gitu ya, reseller. Ya udah saya closing satu, saya dapat 1 juta gitu kan, 1 juta per program. Saya closing 2, dapat 2 juta. Tapi udah bulan ini 2 aja gitu ya. Kemudian bulan depan 1 gitu ya, bulan depan enggak, ya nggak apa-apa teman-teman. Ya, kan semuanya sesuai dengan kondisi kita, sekali lagi ya. Tapi bagi teman-teman yang, aduh saya mau dong ke Mesir. Nah, saya mau dong ke Mesir, ya kan? Maka saya ajarin. Gitu ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya goal ini jangan jadi kemudian beban. Ya, tapi ini adalah target. Gitu ya. Jadi bukan beban tapi target. Yang namanya target itu ya udah aku bertarget gitu ya, seperti itu. 4 program itu termasuk kita atau beda? Termasuk kita teman-teman ya, termasuk kita. Tapi harus dalam 1 bulan yang sama gitu. Jadi harus dalam 1 bulan yang sama gitu. Jadi kalau misalkan nih bulan kemarin aku udah ambil satu gitu kan, apakah termasuk 250 poin? Tidak termasuk ya, sayangnya tidak termasuk, berarti bulan ini teman-teman harus 4 gitu ya, seperti itu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bulan ini ambil program, kan bulan ini ambil program nih, beli ya di ID-nya kita 250 poin kan. Nah, berarti 3 lagi gitu ya, seperti itu. Apaan nih? Siapa itu? Baru nih. Nah, nah nih. Nah, gitu ya. Jadi, kalau saya mau jadi misalnya nih, oh saya mau dapetin bisnis komisinya yang lebih nih. Gimana caranya? Dari reseller jadi agen, gitu kan. Nah, kalau di luaran, saya jadi agen itu misalkan nih saya jualan kerudung atau saya jualan jilbab.
gitu ya. Kalau saya mau jadi agen, yang harus saya lakukan apa? Saya beli barang banyak, gitu kan. Saya modal misalkan 200 juta gitu ya untuk beli stok baju dan kerudungnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga punya target, ya kan? Dia punya target nih kalau yang namanya agen. Nah, kalau di kita brand representatif itu sama seperti agen, ya, tapi targetnya gimana? Caranya yaitu mengumpulkan omzet grup, ya. Jadi mengumpulkan omzet grup, ya, mengumpulkan omzet grup sebanyak 6.000 poin selama maksimal 6 bulan, teman-teman. Ya, selama maksimal 6 bulan. Jadi kalau 6.000 poin itu berapa? 24 program. Ya, 24 program, tapi ini grup. Ya, jadi artinya tuh bareng-bareng, nggak cuma kita doang. Gitu ya, nggak cuma kita aja. Nih bareng-bareng gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya nih saya punya si A gitu, saya punya tim A, B, C, D gitu kan. Nanti mungkin dia ada yang saya cuma mau jadi customer aja gitu ya. Saya mau jadi apa namanya? Saya mau jadi customer aja, tapi ada yang jadi reseller gitu kan. Nah, seperti itu. Itu bareng-bareng satu grup ya. Oke. Nah, Umi, kalau ambil programnya di tengah bulan kemarin, untuk bulan ini harus berapa program lagi? Ya, berarti targetnya 4. Gitu ya, targetnya tuh 4. Kalau teman-teman ya, kalau teman-teman mau jadi LOI ya. Oke ya. Nah, gimana nih target? 6.000 poin, nggak kebayang gimana caranya gitu ya. Saya mau closing satu aja nggak gampang. Teman-teman ya, kita diajarkan untuk selalu positif ya, untuk berdoa dan masukkan itu sebagai LOP, Law of Projection. Dulu di awal banget saya juga nggak tahu gimana caranya bisa closing satu program tuh saya nggak tahu gimana caranya, gitu kan. Tapi kita belajar terus memperbaiki, meningkatkan kapasitas, meningkatkan skill gitu ya. Simak conference call-nya, praktekin, simak conference call-nya, praktekin, simak morning briefing-nya, praktekin. Kalau ada presentasi gitu kan kita simak, kita belajar gimana cara presentasinya gitu ya, seperti itu. Nanti teman-teman akan mendapatkan skill-nya sehingga teman-teman bisa jadi seorang pebisnis yang mandiri gitu ya. Bisa nggak lebih cepat dari 6.000 poin? Kelamaan teh 6 bulan, ih lama bener gitu ya. Bisa. Jawabannya adalah bisa. Ya, kalau teman-teman target nih. Ya, gimana caranya? Teman-teman misalnya, oke aku terlalu lama kalau 6 bulan. Ya, misalkan saya mau targetnya 3 bulan aja. Ya udah, gitu ya. Bulan pertama misalnya 1.000 poin. Bulan kedua target 2.000 poin, teman-teman. Ya, bulan ketiga targetnya 3.000 poin. Kenapa begitu? Supaya teman-teman punya kemampuan yang bertambah gitu kan. Jadi skill sharingnya itu nambah, skill jualannya itu nambah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi juga catatannya gini, men-sharingkannya itu tidak hanya men-sharingkan produk, tapi juga peluang bisnis. Ya, jadi tidak hanya men-sharingkan produk, tapi juga peluang bisnisnya gitu. Jadi kita tuh membangun tim affiliate, ya disebut gitu ya. Ya, affiliate. Nah, sekarang kan banyak orang mungkin banyak orang yang nggak semua orang tuh perlu produknya, tapi semua orang perlu uangnya, gitu ya, seperti itu. Itu dulu tuh mindset saya tuh gitu. Oh, Kalau ya. misalnya nih, saya udah sharing-sharing teh, saya tapi belum closing-closing juga. Nah, ya, teman-teman kalau saya ya dulu tuh punya mindset ketika saya sharing, kemudian belum closing, saya tetap masukkan dalam hati saya, insya Allah, Bismillah, dia akan jadi tim saya gitu. Yang saya nggak tahu kapannya, bagaimana caranya gitu ya, tapi insya Allah dia akan jadi tim saya. Dan itu betul teman-teman ya, itu betul. Itu jadi doa dan itu terjadi gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa? Karena masing-masing orang tuh dia berubah. Ya, dia tuh berubah. Ada kayak saya sharing ke teman saya, sahabat saya SMA, kuliah gitu ya, SMA itu 3 tahun duduk berdua, duduknya tuh sebangku gitu kan, duduknya tuh sebangku, temen ngaji gitu ya, itu baru closingnya tuh setelah 6 bulan teman-teman.
Ya, baru dia kemudian beli itu setelah 6 bulan. Nah, bayangin tuh ya. Jadi kalau misalkan baru ditolak 1-2 orang biasa gitu ya. Sharing aja lagi gitu. Oke? Oke. Nah, saya di sini tuh ada foto Malaysia nggak sih? Kok nggak ada ya? Padahal saya mau taruh. Oh ya ya. Nah, teman-teman, kita ya khusus tim saya mau kasih trip hadiah buat teman-teman semua. Ya, ini adalah trip hadiah dari saya dan Pak Nas. Nah, harusnya tadinya rencananya itu kita mau berangkatnya mungkin sekitar Februari lah gitu ya. Karena ini dari tahun kemarin. Nah, tapi berhubung ternyata banyak sekali agenda teman-teman ya, Januari, Februari, Maret itu sudah Lebaran, April itu penuh banget gitu ya. Kayaknya nggak memungkinkan untuk berangkatnya itu di bulan Februari Maret itu nggak mungkin gitu ya. Nah, oke, jadi kemungkinan kita akan berangkatnya itu mungkin ya perkiraannya itu Agustus sampai September. Nah, maka saya open buat teman-teman semua ya. Jadi goal kita jalan-jalan ke Malaysia insya Allah ya. Nah, targetnya gimana? Targetnya teman-teman jadi BR dulu ya. Jadi belum, misalnya untuk yang belum pernah jadi BR, nih maksudnya gimana nih? Teman-teman yang baru maksudnya gitu ya. Nanti membingungkan ya. Coba saya ganti dulu. Teman-teman yang baru ya, untuk yang baru. Nah, untuk yang baru. Nah, untuk yang baru ya. Untuk yang baru, teman-teman yang mungkin baru join sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, maka targetnya gimana? Targetnya teman-teman jadi LOI, kemudian jadi BR gitu ya. Kemudian setelah itu ketika jadi BR, target omzetnya adalah 3.000 poin. Ya, atau penjualan 12 program grup ya. Ingat grup, bukan kita doang. Gitu ya, selama 3 bulan. Oke. Nah, ini ketika teman-teman jadi BR pun, ini kalau 3.000 poin tuh dapat dari omzet agennya doang ya, itu di luar sharing bonus dan lain-lain ya. Omzet agennya aja itu bisa dapat sekitar kalau 3.000 tuh berapa ya? 6 jutaan kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi kita tuh dapetin income-nya plus dapetin jalan-jalannya gitu ya, seperti itu. Nah, oke, kalau yang teman-teman yang lama ya, para coach gitu ya, yang lama, maka targetnya tuh 3.000 poin selama 5 bulan. Enggak deh, bukan 5.000 poin ya. Enggak deh. Nah, 3.000 poin selama 5 bulan. Nah, gini ya, teman-teman ya. Enggak, 3.000 poin, Mbak Mayang, bukan 1.000 per bulan. Ya, 3.000. Ini kan ada 3.000 poin selama 3 bulan gitu ya. Maksudnya tuh 3.000, 3.000, 3.000 gitu ya. Kan sudah jadi BR gitu, sudah jadi BR. Jadi teman-teman, nah 3.000, 3.000, 3.000 gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi harus juga jadi BR dulu Mbak Mayang. Jadi langkahnya itu dari LOI jadi BR gitu kan. Nanti dari BR baru ngomzet 3.000 poin gitu. Seperti itu ya. Masa kualifikasinya sampai Juni 2026.